kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila. Seperti biasa, kita punya salam khas, salam dari Kamu untuk Indonesia. Nah, hari ini saya mau ngingetin dulu kalau podcast ini dari Kamu untuk Indonesia hadir di beberapa platform. Seperti biasa ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya Partai Perindo, @partaiperindo, ada juga di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga di websitenya Partai Perindo. Nah, stay tune ya, karena hari ini kita punya tema yang menarik sekali, yaitu kearifan lokal Aceh di tengah modernisasi. Nah, seperti apa sih? Karena kan mungkin ada dari kalian juga yang belum tahu di Aceh itu seperti apa dan apa sih yang dibutuhkan Aceh untuk bersama-sama membangun Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan Bacalek DPR RI Dapil Aceh 1 Partai Perindo, yaitu Bapak Majen TNI Purnawirawan Teku Abdul Hafil Fudin. Wah, namanya cukup panjang ya Pak. Pak Hafil ya dipanggilnya. Pak Hafil ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hafil ini dari Aceh langsung atau gimana nih tadi nih Pak? Saya sudah 1 minggu di Jakarta. Sudah 1 minggu di Jakarta, jadi bolak-balik begitu ya. Tapi memang Pak Hafil ini orang Aceh, memang lahir dan besar di Aceh. Ya, kalau dibilang orang Aceh pasti orang Aceh. Dari sejak lahir masa kecil saya habiskan di Aceh sampai tamat SMA. Pak, saya mau tahu di Aceh, saya jujur belum pernah ke sana, belum pernah ke Aceh. Pengen sekali. Kalau untuk budayanya kan sangat kental sekali ya, apalagi saya ini kan penari dan saya menekuni tari saman dari Aceh. Nah, itu tuh magical sekali gitu, apalagi kalau kita bawa keluar. Tapi di Aceh sendiri tuh budayanya tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, orang mengenal Aceh biasanya mengenal Aceh saja. Ya. Padahal di Aceh sendiri ada 12 bahasa. Oke. 12 bahasa dari 24 kabupaten. Nah, tentunya setiap kabupaten punya ciri khas budaya masing-masing. Ya. Seperti saya nih, saya orang Aceh bisa 2 bahasa. Saya bisa bahasa Minang, bahasa anak Jame namanya saya bisa bahasa Aceh di Aceh. Jadi pengalaman saya waktu masa saya sekolah dulu sampai SMA itu budaya sih sangat banyak. Ya. Mulai yang Mbak yang kenal itu ada tari saman, nah kita ada sedati inong, ada sedati agam, ada lagi tari-tari yang lain banyak. Rato Jaro. Rato Jaro, modernisasi dari budaya itu memang sangat banyak ya. Dalam acara pesta perkawinan banyak. Itu kalau budaya yang sifatnya kesenian ya. Tapi budaya-budaya kearifan lokal juga banyak sekali ya. Bagaimana kita hubungan antara orang tua sama generasi muda sama anak-anak itu sangat kental di Aceh itu. Dan itu masih terjaga sampai saat ini ya Pak? Nah, sampai saat ini kelihatan sudah mulai terjadi degradasi. Kenapa? Pengaruh perkembangan global ini yang membuat kadang-kadang orang lupa akan budaya asli Acehnya. Ini yang perlu dilihat sekarang ini dan perlu ditingkatkan. Padahal kan kita tahu sendiri di Aceh ini kan daerah istimewa gitu ya. Memang memiliki aturan-aturan daerah sendiri begitu. Nah, apakah memang masih belum cukup atau menurut Bapak seperti apa peraturan yang memang sudah ada di Aceh? Kita konsepnya memang sejak kita Aceh bergabung sama NKRI sama Republik Indonesia itu, memang kita diberikan waktu itu daerah istimewa Aceh ya. Pada zaman itu, zaman Bung Karno, itu ada ketiga keistimewaan Aceh, ya, agama, pendidikan, dan adat istiadat budaya itu. Nah, kemudian terjadi perkembangan selanjutnya terjadi clash antara pemerintah Aceh sama masyarakat Aceh. Akhirnya budaya ini sulit dipertahankan ya, Karena apa? Situasi konflik ini kita tidak bisa mengembangkan budaya. Tapi kan sekarang ini mungkin kita mulai lagi bangkit kembali bagaimana memperkenalkan Aceh di Indonesia maupun internasional. Betul. Nah, ini juga terkait dengan pencalekan Pak Hafil sendiri begitu ya, masuk ke Perindo. Nah, ini ceritanya seperti apa nih Pak? Begini, itu panjang sejarahnya ya. Saya kan Purnawirawan itu tahun 2020 ya. 2020 tentunya saya belum ada niat terjun ke politik ya. Tetapi melihat perkembangan yang terjadi di Aceh dari masa saya selesai pensiun. Saya keluar dari Aceh itu tahun 1981. Belum lahir mungkin Mbak ya.
Belum. 81 saya keluar dari Aceh, tamat SMA. Saya lulus di perguruan tinggi, saya tinggal perguruan tingginya, saya lulus di Akademi Militer waktu itu, Gabriel. Kemudian saya kembali lagi tahun 2018, saya sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda itu, saya lihat perubahannya Jauh tidak sekali. signifikan. Justru tidak signifikan. Ya. Kemudian perkembangan pembangunan infrastruktur, perkembangan budaya yang tidak bisa kita pertahankan ya. Pasti ada yang salah nih dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan. Sehingga banyak teman-teman mengajak saya maju untuk ini, maju untuk ini. Saya katakan, kita bisa merubah satu negara, satu negeri itu, kita harus punya power kekuasaan. Kalau saya bergerak hanya seminar FGD di mana-mana, itu tong kosong nyari bunyinya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak bisa merubah sesuatu kebijakan. Oleh karena itu saya harus mencari salah satu tempatnya di mana nih, apakah legislatif, apakah eksekutif, saya harus cari tempatnya. Nah, saya pelajari semuanya itu, apa nih kira-kira yang paling tepat dengan pilihan saya. Di dalam keprajuritan itu waktu sejak jadi komandan Kodim, komandan batalion, saya jadi panglima, asisten Kodam, jadi saya lihat bahwa pemerintah sama programnya TNI itu pertahanan itu sama itu objeknya. Dia berbicara geografi, demografi, sumber daya alam, dan ideologi politik sosial dan budaya hankam. Ini sama, tapi hasil akhirnya kalau kita di TNI itu hasil akhirnya adalah pertahanan negara, bagaimana negaranya aman. Tetapi kalau pemerintahan hasil akhirnya kesejahteraan rakyat. Betul. Saya cari di mana itu. Setelah saya pelajari, saya diskusi, saya diajak teman-teman masuk beberapa partai, diajak oleh Perindo juga untuk masuk. Saya bilang tunggu waktu. Saya minta waktu 1 bulan 2 bulan saya pelajari. Nah setelah saya pelajari itu saya lihat konsepnya Perindo itu, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kelas menengah ke bawah, ya kan? Saya pernah bicara sama Pak Aritano juga bahwa perkembangan global, bonus demografi nanti itu, ekonomi kerakyatan yang bisa menopang kehidupan kita. Saya lihat gerakannya yang dilaksanakan oleh Perindo seperti pemberdayaan UMKM, masyarakat, ini berjalan terus menerus. Saya kira ini yang tepat saya bilang sekarang masuk. Kemudian saya pelajari lagi bagaimana kader-kader Perindo ini selama ini yang sudah berada di legislatif. Apakah sudah ada yang ditangkap belum sama masuk KPK kan? Jadi saya lihat, oh ternyata belum ada. Saya kira ini partai baru yang perlu kita kembangkan. Saya yakin kalau kita mengembangkan bersama-sama pasti mendapat kepercayaan rakyat. Oke, saya masuk ke sini. Di undang berikutnya saya datang ketemu sama Pak Haritano waktu itu. Jadi ceritanya seperti itu ya, Panjang. benar-benar bukan ambisi politik begitu ya Pak, tapi lebih ke melihat peran apa yang bisa diambil begitu dengan kesempatan yang ada tersebut. Nah, kalau Pak Hafil sendiri melihat daerah Aceh, nah ini apa sih Pak potensi kemudian yang mungkin belum berkembang sekarang dan apa yang ingin dibawa? Aceh, kalau kita bicara Aceh, semuanya ada di Aceh. Kalau saya katakan Aceh itu seperti surga, ada lagu itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aceh itu tanam, kayu tanam bisa tumbuh. Ya. Subur begitu tanahnya ya Pak. Gali ke dalam, di situ ada tambang, ada emas, ada tembaga, ada iron ore, ada marmer, semuanya ada di situ. Nah, dari segi kelautan semuanya ada di situ potensinya. Nah, potensi ini belum merupakan jadi kekuatan. Nah, untuk menjadi kekuatan semua potensi yang ada di Aceh ini, kita harus bisa menciptakan sesuatu program yang memang untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang belum terjadi. Nah, ini perlu gebrakan yang secara cepat, tegas dan akurat ya, untuk mengangkat potensi ini menjadi suatu kekuatan dalam rangka kesejahteraan rakyat gitu. Program seperti apa tuh Pak yang kira-kira dibutuhkan atau yang memang sekarang ini masyarakat Aceh itu inginkan gitu? Ya kita lihat sekarang itu bahwa Aceh itu anggarannya besar ya. APBA kalau kita katakan di Aceh itu APBA. Kalau tempat lain namanya APBD. Itu dia bisa mencapai hampir 19 triliun 17 sampai 19 triliun satu tahun. Tapi apa kita lihat kenyataannya? Tidak ada perubahan. Ya. Uang banyak tetapi kita masih dinilai dari hasil penilaian BPS itu dari 10 provinsi yang ada di Sumatera, Aceh itu nomor 2 termiskin. Pasti ada yang salah di sini.
dalam tata kelola keuangannya maupun tata kelola pemerintahannya. Ini harus diperbaiki. Apa yang kita lakukan? Tentunya saya harus mempelajari dulu, karena saya tidak termasuk di dalamnya. Dengan pelajari itu nanti konsepnya apa, strategi apa yang harus kita lakukan. Ya. Yang strategi yang paling tepat ya tata kelola pemerintahannya harus bagus, tata kelola keuangannya harus bagus. Siapa yang perlu dilihat di objek yang paling tepat dilakukan ini? Ya. Masyarakat Aceh 80% adalah petani, nelayan. Ya. Oleh karena kita harus mulai konsep dari situ. Ini konsep Prina seperti itu. Kita mulai dari pertanian, nelayan. Ya. Mereka harus tersentuh. Kalau kita lihat zaman dulu itu bahwa ada penyuluhan, ada pendampingan untuk rakyat-rakyat itu untuk melakukan bagaimana menjadi seorang petani yang baik dan berhasil, bagaimana seorang nelayan yang berhasil. Ini konsep yang perlu Pemberdayaan begitu pemberdayaan ya Pak, bagaimana masyarakat. bisa juga menjadi lebih kuat dan lebih berdaya sehingga nanti mengangkat juga lingkungannya begitu. Tapi untuk perkembangan seperti infrastruktur, nah Bapak melihatnya seperti apa? Apakah dibutuhkan di Aceh? Saya katakan tadi, Aceh itu sejak tahun 81 sampai saya pulang, perubahan tidak signifikan. Ya. Kalau perkembangan infrastruktur, saya kira ya sama pada saat saya lulus SMA dulu. Ya. Oleh Tidak karena itu jauh ini harus berbeda nggak begitu jauh ya. berbeda. Ya. Uang Padahal kan ada. potensi pariwisata mungkin ya Pak itu sangat tinggi sekali. Memang perkembangan pariwisata tempat kita kalau dilihat dari potensi alamnya itu sangat-sangat baik sekali. Tapi maintenance-nya, perawatan untuk mengunggah pariwisata datang itu sulit ya. Karena Aceh adalah provinsi syariat Islam, tentunya wisatanya harus wisata yang religius gitu ya. Apapun bisa dilakukan asal kita punya niat dan kemauan. Tapi itu kalau saya lihat malah bisa menjadi sebuah nilai plus begitu ya buat Aceh sendiri. Kalau orang di luar yang memang tidak terlalu paham mengenai kultur Indonesia bercampur dengan Muslim begitu kan, nah ini kita bisa lihat sehari-harinya di Aceh. Nah itu kan sebenarnya nilai yang bisa diangkat begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kehidupan beragama, kehidupan bersosialisasi antara masyarakat Aceh nggak ada permasalahan. Cuman karena image masyarakat masa lalu melihat Aceh itu tertutup, tidak sebenarnya. Saya katakan tidak, kenapa? Zaman konflik juga tidak ada orang yang terganggu dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita Aceh sangat menghargai pendatang, sangat menghargai perbedaan. Ya, dalam agama juga dikatakan perbedaan satu keniscayaan harus dilakukan. Jadi nggak ada permasalahan. Cuman karena orang yang tidak tahu, mungkin sosialisasi dari Aceh Image-nya sendiri itu, yang kurang ya. Tidak ada permasalahan ya. Nah, banyak sekarang datang seperti di Pulau W, di Sabang itu orang-orang asing, warga negara asing juga banyak datang. Ya banyak spot Mereka- diving bagus-bagus spot juga tuh Pak diving, katanya. ya, banyak yang dilakukan. Dan nggak ada permasalahan. Ya peraturan itu hanya berlaku bagi masyarakat Aceh saja. Ya. Tapi tentunya kita dalam melaksanakan wisata juga kearifan lokalnya harus kita perhatikan. Gitu. Kalau untuk anak-anak mudanya nih Pak di sana pasti kan apalagi nanti bonus demografi kita itu kan yang kita bangun ini kan harus anak-anak mudanya begitu kan, biar mereka berdaya dan juga bisa membantu sekitarnya. Nah ini seperti apa sih profil anak-anak muda di Aceh, apa yang kegiatan mereka gitu, apakah mereka masih ingin bertani, apakah mereka masih ingin menjadi nelayan, nah itu gimana tuh Pak? Sama dengan kehidupan di kota-kota besar lainnya, bahwa semua anak-anak muda itu berkarya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan levelnya. Di sana UMKM berjalan, kemudian kegiatan seni budaya berjalan, diskusi anak muda berjalan, perkumpulan anak muda berjalan, semuanya sama dengan tempat lain. Tinggal kita saja bagaimana mau memperdayakan anak-anak muda ini. Ya tentunya kita ciptakan lapangan pekerjaan pada mereka. Menurut saya melihat bahwa saya pelajari waktu saya jadi Pangdam ya, bahwa lulusan sarjana di Aceh itu 1 tahun itu 10.000 orang. Nah, 10.000 orang apabila pemerintah tidak bisa menciptakan lahan pekerja, tidak bisa menyerap, kemana mereka itu? Sejak peristiwa tsunami sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Hampir tahun 2016 tahun lebih, ya kan? Nah, mereka 10.000 kali saja berapa tahun itu? Di mana mereka sekarang? Akhirnya mereka anak-anak muda kita ini karena tidak terserap dalam pekerjaan larinya ke Jakarta, ke Medan semuanya. Di sana sendiri tidak ada lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Akhirnya apa? Ya pembangunan tentu akan tidak capai. Ini penting pemerintah
daerah itu memperhatikan hal-hal seperti ini. Apalagi sekarang sudah masuk ke zaman teknologi yang semakin maju, nah dan juga banyak startup kalau kita tahu kemarin itu ya itu kan sebenarnya bisa dibangun di mana saja begitu ya, apa yang cocok kemudian dengan daerahnya. Nah, kalau perkembangan teknologi digital di daerah Aceh sendiri seperti apa, Pak? Saya kira sama semuanya ya. Ini era keterbukaan, batas antar negara sudah bebas seperti itu. Apa yang terjadi di Jakarta mereka tahu, apa yang terjadi di Amerika, di Eropa mereka tahu semuanya. Tetapi mereka berusaha menciptakan sesuatu. Kadang-kadang yang diciptakan oleh mereka ini kemana larinya? Kadang-kadang tidak tersalurkan begitu tidak ya? tersalurkan ya. Mereka menciptakan, wah Aceh membuat parfum juga bagus mereka, ya kan? Ada tuh Pak ya? Ada. Buat parfum. Ya, parfum dari karena apa di sana ada Nilam ya, ini Asien kan untuk buat parfum yang kita ekspor sampai ke Perancis ya. Kemudian dari kayu cendana, di sana. Mereka sudah menciptakan itu, tapi pangsa pasarnya mungkin sosialisasi kepada masyarakat umumnya akhirnya sulit untuk berkembang. Padahal kalau bersaing sama tempat lain udah hebat sekali ya. Nah, inilah yang perlu kita lihat halnya dan harus kita temukan hal seperti ini sih. Mungkin kalau kita lihat tadi kan ada banyak sekali nih sektor-sektor yang perlu dikembangkan dari Aceh. Tapi menurut Pak Hafiz sendiri yang pertama yang paling penting itu apa ya Pak? Nah, sektor apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu? Kalau saya konsepnya begini, nah kita mau berubah ya dari masa lalu ke sekarang. Perubahan itu ada 3 menurut saya itu. Diri kita sendiri bisa berubah, lingkungan kita sendiri bisa berubah, organisasi kita berubah ya. Kalau kita mau berubah, Aceh itu sektor yang paling pertama kita kembangkan pertanian. Selain itu Aceh industrinya tidak berkembang lagi sekarang ya. Harus banyak pabrik di Aceh menurut saya itu. Ya. Karena sumber bahan bakunya banyak di Aceh, tapi orang yang berinvestasi membuat pabrik ini sangat sedikit. Ya. Akhirnya apa? UMKM dan IKM yang berkembang di sana. Ya. Menghasilkan suatu produk, tapi tidak bisa menjual. Nah, peran siapa untuk menjualnya? Apakah peran mereka sering menjadi pasarnya, atau harus ada campur tangan pemerintah di sini untuk melaksanakan? Saya kira tanggung jawab pemerintah juga untuk menyalurkan bakat-bakat. Mungkin harus dibuat ekosistemnya seperti apa begitu ya Pak, dari bertaninya, kemudian nanti produksinya sampai ke marketnya, gitu ya. Memang pastinya banyak sekali tantangan dan hambatan yang ada sekarang gitu ya Pak ya. Nah, Pak Hafiz sendiri dengan Perindo nih rencananya di daerah mana saja dan sekarang apa yang sudah mulai dilakukan? Mulanya tergantung dari Perindo sendiri. Apakah nama saya sudah terdaftar atau belum kan gitu kan. Nah, sekarang kita masih melihatnya pada bulan April nanti bisa masuk caleg. Tetapi paling tidak saya sudah berbuat lah. Paling tidak saya akan mengikuti di daerah pemilihan di daerah asal saya sendiri ya. Di daerah Barat Selatan Aceh ya. Seperti apa tuh Pak daerahnya? Kalau saya sering ngomong sama kota-kotanya apa sih Pak? Siapa tahu ada yang saya tahu gitu kalau di daerah barat. Kalau saya sering menyampaikan dalam diskusi sama anak-anak muda bahwa Aceh itu punya 3 karakter. Karakter dari segi geografis kali bahwa Aceh itu ada karakter pantai. Sebelah utara, timur itu karakter pantai. Kalau kita lihat ke depan tuh dia pantai. Tapi lihat belakang gunungnya jauh. Nah, ada karakter gunung. Nah, kalau karakter pantai itu kita mulai dari daerah Pidi Jaya, Lu Semawe, ya kan, nah, Tamiang, Langsa, sampai ke Medan itu daerah pantai. Menurut saya ya. Kemudian dari gunung itu ada Bener Meriah, Takengon, Danau Laut Tawar, mungkin pantainya indah itu Danau Laut Tawar, Kota Cane, Gunung Leuser itu kan, nah, itu daerah gunung. Nah, kemudian daerah pantai dan gunung itu daerah mulai kita dari Aceh Jaya, Calang itu ya, Melabu, Tapak Tuan, sampai ke Sibu Salam itu daerah pantai dan gunung. Kalau kita lihat ke depan itu ada pantai dia, kita lihat belakang gunungnya kelihatan. Nah, karakter manusianya berbeda-beda ini. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang keras dan lembut. Nah, saya termasuk karakter keras dan lembut, bisa keras dan bisa lembut. Ya. Nah, jadi dengan melihat itu, untuk dapil 1 ada di karakter pantai dan gunung tadi itu, ya mulai dari sebagian Pidi, Sabang, karena penduduknya sedikit ya.
Jadi kalau menurut sedikit sekitar kalau dari itu 23 kabupaten, 15 kabupaten ada di Dapil 1 Aceh itu di barat selatan. Di daerah pantai itu ya Pak? Ya, Melabu. Saya walaupun daerah pantai tapi saya lahir di daerah kota juga ya. Ya memang kalau untuk program-program dan apa saja yang bisa dikembangkan kita harus melihat dari geografisnya tadi ya, demografinya seperti apa di sana, apa yang biasa mereka lakukan begitu di sana ya Pak. Jadi kalau saya tambahkan bahwa daerah barat selatan Aceh ini memang daerah yang tertinggal. Karena apa? Saya melihat perkembangan infrastrukturnya, mengatasi kemiskinannya dan lain-lainnya itu masih sangat tertinggal dibandingkan daerah utara dan timur. Utara dan timur lebih maju dan penduduknya lebih padat. Ya. Apakah karena aksesnya juga sulit atau seperti apa? Betul. Kalau kita mau dari Banda Aceh ke Melabung itu kita harus melewati 3 gunung. Gunungnya ya boleh dicoba enak. Ya, gunungnya berputar-putar ya kan, kemudian daerahnya curam ya, tentu dari segi transportasi akan sangat menyulitkan memang. Kalau kita dari Medan dia harus lewat gunung juga ya. Nah, kalau daerah utara sama timur itu kebanyakan datar, sehingga perkembangan ekonominya lebih bagus sebenarnya. Baik, jadi memang sebenarnya Aceh ini banyak sekali potensi, tapi ya memang harus tepat sasaran begitu ya Pak. Apa yang difokuskan untuk pengembangannya begitu, dan yang dilihat juga sekarang yaitu tadi Bapak bilang dari sejak SMA sampai 2018 ini tidak ada perubahan begitu ya. Padahal kalau kita melihat negara tetangga misalnya Pak, Malaysia begitu. Nah, itu kan sebenarnya negara yang kurang lebih kulturnya mirip begitu ya dengan Aceh ya. Karena kan Islamnya kuat, kemudian juga ada aturan-aturan yang Islami. Nah, itu pandangan Bapak seperti apa? Ya, sebenarnya sentuhan pemerintah, bagaimana rencana strategi yang dilakukan untuk pengembangan Aceh. Dukungan dari pemerintah pusat, juga kemauan daripada pemerintah daerah itu bersama-sama memajukan Aceh. Ya. Jangan ada lagi pilihan anak tiri, anak kandung, semuanya sama Indonesia, pembangunan sama. Nah, banyak ya turis itu banyak datang dari Malaysia ya kan, yang melihat Aceh karena apa, serumpun ya. Sama dari bahasa, sama dari budaya sama ya. Jadi kalau ini bisa dikembangkan saya kira nggak ada permasalahan ya. Nah, tinggal usahanya seperti apa, mau atau enggaknya gitu ya Pak ya. Ya, niat, tergantung niat. Niat ya. Niat kita berpolitik untuk apa, niat kita mencari kekuasaan untuk apa itu saja. Baik, kalau gitu terakhir Pak, untuk tips untuk sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, ada tips-tips khusus nggak untuk anak-anak muda biar lebih semangat, karena kan mungkin sekarang anak muda sudah mulai skeptis terhadap partai-partai politik, terhadap pembangunan Indonesia begitu. Nah, ini Bapak punya tips nggak untuk menyemangati anak-anak muda ya umur jauh lah, jadi anak-anak saya semua sekarang kan harus terus-menerus berkreatif. Jangan pernah lelah untuk berkreatif. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dulu, tapi bagaimana untuk menciptakan sesuatu. Ya, sekarang kan kadang-kadang kehidupan modern seperti ini serba instan belum mendapat sesuatu. Ini jangan dilupakan dulu. Karena apa? Kita bersakit-sakit dahulu lah menciptakan sesuatu. Nanti pasti akan bersenang-senang kemudian. Jadi jangan lupa berkreativitas. Walaupun tantangan hambatan kita hadapi banyak, tetapi dengan kelompok-kelompok anak muda yang era keterbukaan, dia bisa tahu apa saja, bisa membaca internet semuanya. Dia duduk bersama-sama melihat bagaimana kondisi Indonesia ini, kondisi wilayah, bagaimana dia menciptakan sesuatu. Dia tidak mungkin berhubungan sama orang, tidak ada yang mendukung, tapi terus menerus, jangan pernah lelah. Datang ke suatu tempat, minta arahan, minta sesuatu bantuan, nggak didukung, datang terus menerus. Lama-lama kalau konsep kita bagus, anak-anak muda ini hebat. Indonesia akan tergantung dari anak muda. Ya, kita ini sudah berumur gini hanya bisa melihat, mengarahkan saja. Tapi Indonesia ke depan 10-20 tahun lagi tergantung anak muda yang sekarang ini. Saya kira amin, luar biasa. Jadi jangan lupa pantang bantu. Menyerah ya Pak. Luar biasa ya, memang ini berkaitan juga dengan aksi campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dengan movement yang sudah dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu tetap produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan langsung untuk Indonesia yang sejahtera.
Partai Perindo memanggil para putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat untuk penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilih, yaitu DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan juga DPR RI. Nah, untuk mendaftar caranya mudah sekali, langsung saja ke websitenya www.konvensirakyat.com. Dan untuk menjadi anggota Perindo, langsung saja daftarkan diri Anda di www.partaiperindo.com. Nah, jangan lupa juga untuk download aplikasinya Partai Perindo. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak, sharingnya Pak Hafil luar biasa sekali. Kita jadi tahu bagaimana daerah Aceh ini sebenarnya yang ada di sana seperti apa, dan memang potensinya besar, dan kita juga bersama-sama karena ini adalah Indonesia, persatuan Indonesia, kita juga mau semua daerahnya ini bisa berkembang dengan baik begitu. Mungkin perlu satu lagi saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Anak-anak muda, kalau kalian punya ide dan kreativitas, kalian tidak bisa sendiri. Pasti kalian harus mendekati kekuasaan. Bergabunglah sama Perindo, saya kira lebih tepat, bersama-sama untuk bangun Indonesia. Amin. Baik, terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan